Sudah, Pak. Sudah. Ya. Selamat siang Pak Iko, Selamat siang, Pak. Pak Partono, Pak Ya, Pak. Warsono, Pak Freddy. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Ya, salam sehat kembali, Pak. Ini selama ini nggak pernah saya bertanya, jarang. Tapi saya ikutin semua, saya rangkum apa yang bakal akan saya sampaikan sampai Iko. Oh iya. Saya sudah mengikuti Mobi ini sejak bulan 6 sampai sekarang. Artinya setelah saya ikuti Mobi ini ada dampak yang saya dampak yang baik yang saya terima, tapi ada juga dampak yang tidak baik yang saya terima. Tapi saya harus jujur ngomongin. Nah, sehingga timbul pertanyaan kenapa kok bisa begitu. Jadi gini Pak, saya itu kena gula sebenarnya mulai tahun 97. Oh, sudah lama sekali, Pak. Iya. 97. 24 tahun. Nah, terus saya sudah pasaring mulai tahun 2011. Dan operasi katarak sebelah kanan ini tahun 2018. Selama mengikuti Mobi ini, sebelum saya mengikuti Mobi ini, ada keluhan saya, gatal-gatal badan saya, kaki semua gatal. Saya pergi ke dokter kulit, nggak sembuh-sembuh. Padahal itu dokter kulit itu udah ahlinya itu nomor 1 di Indonesia, tapi nggak bisa diobati, nggak bisa. Akhirnya saya ya koreng-korengan lah, yang dulunya badan saya mulus dan kaki yang mulus, ya jadi bercak-bercak hitam lah ini. Tapi setelah saya mengikuti Mobi ini, puji Tuhan, hilang. Nggak ada lagi gatal-gatalnya itu. Nah, itu yang saya syukuri. Itu yang saya berterima kasih misal Pak Eko. Terus, kedua, yang dulunya kaki saya ini suka kram. Kalau dilipat begini, wah udah, nggak bisa lagi berdiri. Sekarang sudah bisa. Lipat begini, saya udah nggak ada masalah. Nah, itu yang saya dapatkan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, ada juga dampak yang tidak bagus saya terima. Apa itu? Masalah apa namanya ini? Jadi lupa ingat ini. Udah banget saking. Soalnya ini karena banyak yang mau saya tanya ini. Oh iya. Masalah apa ini? Masalah gula darah saya ini. Gula darah saya ini fluktuasi. Nah, kadang dia turun, kadang dia naik. Nah, sehingga saya bertanya, kenapa ini? Sementara anjuran Pak Eko udah saya ikuti loh. Makan ini, makan itu. Karbo, 0. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan ini? Kedua, saya ini terus terang kemarin sedikit khawatir dalam diri saya. Khawatirnya selama saya mengikuti Mobi ini saya tidak pernah makan obat. Karena kan saya bilang sama bapak saya sejak masuk Mobi nggak pernah makan obat. Apakah itu obat jantung, obat kolesterol, obat yang lain-lain. Karena saya selama mengikuti nyaman. Nah, tetapi belakangan ini, begitu saya dengar tadi Ibu Yeni itu yang ngomong apa itu, yang udah apa itu, yang tua tadi itu. Nah, dia dadanya sakit dan lengannya sakit. Sama persis saya dengan dia. Ini tangan jari saya ini Pak, ini kaku. Ini kaku. Dan di sini agak sedikit nyeri. Akhirnya kalau saya naik tangga langsung dia sedikit terganggu. Akhirnya saya terpaksa saya makan obat, kembali ke laptop. Saya makan obat pengencer darah. Dan kolesterol saya itu tinggi, 364. Nah, akhirnya saya makan obat kolesterol.
darah tinggi juga lumayan tinggi. Saya makan lagi obat darah tinggi. Nah, berangsur-angsur mulai sedikit berkurang ini dada ini tidak sesak lagi. Nah, tidak sesak lagi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa bisa terjadi begini? Padahal selama ini aman-aman aja. Sesuai dengan anjuran Pak Eko, nggak boleh makan ini, bisa ikuti. Nah, terus yang ini juga, yang tangan jari saya ini, asam urat normal. Jadi ini pertama ini dulu sakit, baru ngerembet sini. Nah, ini lagi. Tapi anehnya, setiap saya makan daging, saya perhatikan, saya makan daging, apa ayam atau daging, dia langsung ngilu dia. Ada ngilu. Akhirnya sekarang saya stop. Agak berkurang dia, agak berkurang. Jadi itu yang membuat saya agak ini. Terkait masalah mata. Sebelum saya masuk mobil, itu kolesterol saya 179. Dan yang namanya huruf-huruf kecil, kalau saya ke gereja baca Alkitab yang hurufnya kecil itu, saya masih bisa. Tapi sekarang, sama sekali saya tidak bisa lagi. Jadi kalau saya lihat, ini Alkitab itu udah nggak bisa lagi sama sekali. Terus kalau gambar di TV, itu juga udah berbayang semua. Nah, tetapi ada untungnya kemarin. Untungnya apa? Ada juga setelah saya ikuti glukoma itu yang apa itu? Nah, setelah ikuti 2 kali, memang saya akui Pak Eko, berat saya ikuti latihannya itu. Karena apa? Karena nggak selentur yang dulu lagi badan saya, udah kaku. Jadi, tapi saya akalin, karena kaki saya kalau saya begini nggak kuat di sininya lantai itu, akhirnya saya pakai bantal. Nah, dan pinggang juga mau ini nggak bisa lagi. Kalau dulu masih bisa sampai ke tanah, cium lantai itu kan dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah, setelah saya latihan itu pipi itu yang dulunya berbayang, itu jelas saya lihat. 2 meter saya lihat itu berbayang, tapi begitu saya ikutin itu, dia bersih, nggak ada lagi. Nah, saya tes mata mana ini yang bagus, mata mana yang nggak bagus. Tutup mata kiri, mata kanan. Mata kanan, nggak bisa melihat. Mata kiri nggak bisa melihat. Tutup mata kiri, baru jelas. Berarti hasil yang katar kemarin kembali normal. Jadi kira-kira begitulah yang saya alami Pak Eko. Gula saat ini kayak tadi pagi 89. Tetapi begitu saya ikutin olah napas 115. Bingung lagi saya. Mana apa saya ikutin ini, apa ini olah napas ini, atau apa itu IF atau apa gitu. Jadi setiap jadi gini, saya mati juga Pak Eko. Kalau misalnya gula darah saya bisa rasakan naik apa enggaknya. Kalau saya udah sedikit agak nervous, berarti ini ada ini gula darah dari saya. Langsung saya puasa malam itu. Terus saya batasi makan sampai jam 6. Begitu pagi, saya cek, langsung dia turun. Jadi itulah cara saya mensiasati kalau gula darah saya naik. Sambil kadang-kadang juga saya tarik napas di mobil. Kalau saya lagi bawa mobil, saya berhenti di mana, ya saya tarik napas. Nah, jadi kira-kira begitulah apa yang menyebabkan sehingga terjadi. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan itu? Jadi itu yang pertanyaan saya Pak Eko, yang menjadi agak nyesek sedikit ini. Baik. Jadi begini Pak.
Manusia dalam kehidupannya itu ada masa-masa emas. Ada masa emas dan masa di mana itu adalah sunrise, kemudian sunset. Jadi akan mengalami kurva naik sampai di puncaknya 30, 40, 30, 40-an. Setelah itu kemudian turun. Pada saat usia turun itu, fisik akan segera mulai berkurang. Makanya rata-rata atlet olahraga, dia puncak-puncak masa-masa di usia 29, 28. Nah, setelah itu dia akan mulai turun. Kemampuan akan turun, dan biasanya terus demikian. Nah, lalu bagaimana kita meresponnya? Ya, kita berusaha mempertahankan agar setidaknya proses penurunan kemampuan itu tidak terlalu cepat, tapi berlangsung lambat. Itu udah kodrat, Pak. Udah kodrat. Jadi kalau andai kata kita mendapatkan hal sesempurna waktu kita umur 28, 29, itu agak sulit ya, agak sulit. Tetapi kita bisa memperlambatnya. Ini adalah upaya kita untuk memperlambatnya. Adalah upaya-upaya kita untuk tetap bisa menikmati hidup yang berkualitas, walaupun usia kita makin bertambah. Nah, seperti yang Bapak sampaikan mengenai saya mendapatkan hal positif, tapi juga saya masih menerima hal negatif. Benar. Jadi Bapak sakitnya diabetes sudah 24 tahun, Pak. Ya, Pak. 24 tahun, sakitnya sama seperti mobil yang rusak sudah puluhan tahun. Terus Bapak ingin sembuh dalam waktu 6 bulan. Aduh, cepat banget, Pak. Perlu waktu, harus sabar. Tetapi proses persembuhan Bapak juga progres, Pak. Progres. Artinya pelan-pelan Bapak akan menjadi kembali baik. Setidaknya proses rasa sakit itu ataupun proses sembuhnya kita akan menjadi lebih baik dan proses menuju tua menjadi lebih lambat. Ya, mungkin saja proses penuaan akan berjalan, tapi tidak ada proses gangguan dari penyakit. Jadi kalau andai kata kita bicara kasar, Pak, orang sekarang pada saat dia menuju ujungnya kehidupan, itu pasti melewati kesakitan. Zaman sekarang loh, Pak. Betul nggak, Pak? Hampir semua, saya yakin ya, karena kalau saya nggak tahu, hampir semua tetangga-tetangga saya, keluarga saya, itu menuju akhir kehidupannya, itu melalui proses sakit, apakah degeneratif atau non-degeneratif. Hampir semua. Coba Bapak ingat-ingat, keluarga kita, kolega, kenapa tidak seperti zaman dulu? Orang meninggal menuju akhir hidupnya tanpa sakit, tapi karena usia tua. Dengan hidup yang berkualitas bagus bersama keluarga dan seterusnya. Kita sedang menuju ke arah sana. Dan ini adalah prosesnya. Karena menuju akhir hidup itu adalah keniscayaan. Pasti terjadi. Raja yang paling hebat, presiden yang paling kuat, dari negara yang paling kuat, tetap juga, Pak. Yang akan menuju itu. Nah, kalau saya analisa masalah-masalah Bapak, ini hanya kita sedang berusaha mereparasi tubuh kita yang saat ini sedang berupaya untuk menuju kodratnya, Pak. Nah, bagaimana cara itu diperlambat? Kalau bisa tanpa melalui proses sakitnya, kita sedang berupaya untuk mempertahankan. Jadi yang saat ini kita lawan adalah kodrat itu sendiri, Pak. Jadi mekanisme dari sel-sel tubuh kita yang memang beranjak menuju sama seperti sel, dari mulai dibuat, berkarya, kemudian dia mulai sekarat, dan kemudian mati. Ya. Dan kita sedang melawannya dengan melakukan latihan nih, Pak. Dengan tujuan kita bisa melewati hidup yang jauh lebih bagus, lebih berkualitas, Pak. Jadi itu adalah yang kita lawan saat ini, kodrat. Jadi sabar saja, latihan yang penuh, jangan banyak takut, Bapak jangan panik, semakin panik malah semakin takut, Pak. Semakin gula darah naik, semakin hipertensi naik. Jadi yang saya keluhkan sekarang ini, masalah berat badan saya ini. Artinya kan berat badan saya ini sekarang 54,46. Ya, itu kemarin saya tes di rumah sakit. Jadi perasaan saya itu udah kayak umur 70 tahun ini.
Jadi keluarga juga bilang, udah tua banget loh. Kadang-kadang malu juga saya, Pak Eko. Malunya gini, kalau jalan sama istri, Pak, itu anaknya ya katanya. Mampus itu. Itu anaknya ya Pak katanya. Ya, udah kayak tua mana saya di sini. Karena langsung saya lihat ini, leher ini, udah berkerut ini. Umur masih 60. Ya. Nah, umur masih 60. Tapi kalau jalan sama istri itu anaknya ya katanya. Jadi itu yang kadang-kadang saya bikin sedikit ini. Sedikit ya, tetapi saya percaya apa yang dibilang Pak Eko itu memang semuanya ada masa, pasti akan menuju ke ini, tapi memperlambat bagaimana supaya jangan banyak penyakit datang di dalam tubuh kita itu. Nah, itu memang yang saya ini. Hanya memang yang mata ini nih. Tapi mudah-mudahan ini saya ikutin ini diabetes glaukoma ini bisa sembuh yang sebelah kiri ini. Karena saya lihat begitu saya tutup, saya buka nggak bisa melihat lagi, udah gelap. Itu. Ya. Jadi saya akan panggil Bu Siswanti. Bu Siswanti ini sebenarnya ahli biologi. Beliau dosen. Mungkin akan menjelaskan dengan bahasa yang jauh lebih sederhana atau mudah diterima oleh Pak Charles. Mungkin Bu Siswanti bisa dipanggil. Nah, Bu Siswanti, tolong jelaskan ke Pak Charles, Bu, mengenai regenerasi, kemampuan tubuh yang meningkat, ataupun melawan kodrat. Kita sedang berusaha memperlambat kodrat itu. Ya, silakan, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan Pak Charles bisa berkenan menerima. Kalau soal berat badan, mungkin Pak Charles laki-laki tidak begitu butuh penampilan gitu ya. Kalau perempuan mungkin iya. Otomatis kalau berat badan kita turun, ya logis banget Pak. Karena pada saat glikogen yang ada di sela-sela otot itu keluar untuk terbakar pada saat kita butuh, akhirnya habis, dia itu kan nyerap air ya Pak. Sekalian airnya keluar. Dan air yang masuk ke dalam tubuh kita nggak bisa tersimpan karena nggak ada glikogen. Sehingga nampak kita akan kurus. Karena kandungan airnya udah hilang. Karena itu disarankan dimobi oleh Prof. Eko ini dengan minum SB. Tetapi juga minum air yang banyak. Karena kalau kita fullnya adalah keton, ini adalah diuretik banget ya. Jadi air cenderung banyak keluar. Ya. Itu satu untuk atasi berat badan yang kata Bapak Charles tadi, kalau jalan dengan istrinya malah dianggap istrinya sebagai anaknya. Ya, artinya lebih tua. Ya. Mungkin Pak Charles dengan Bu Sis lebih tua jauh Bu Sis, karena saya 67 Bapak. Pak Charles berapa nih? 60. Pak Charles usia? Oh, masih 60. Ya, masih puber sisipan katanya ini, Pak. Sisipan dua nih Pak. Ya, itu wajar banget. Jadi mungkin Pak Charles ini lebih harus bersabar karena memang orang sakit diabetes ini sebetulnya bukan diberi oleh Allah, Bapak, bukan diberi Tuhan, tetapi kita sendiri yang bikin gara-gara itu. Sehingga kita kemudian menderita. Diberi penderitaan, Bapak sudah usia 60, 24 tahun menderita karena diabetes. Dibanding dengan kenikmatannya, mana lebih banyak, Pak? Lebih banyak kenikmatan, kan, Bapak? Bapak enggak ingat kenikmatan, ingat sakitnya. Nah, itu yang kadang-kadang garuk-garuk. Itu kadang-kadang yang harus kita sadari, Bapak. Memang kita di sini, di grup ini, di grup Mobi ini, kita itu 3T kalau di anggota saya. Saya sekarang kenal Pak Charles, saya pahami beliau, kemudian kita saling bantu dengan memberikan ya berbagi ilmu tadi. Walaupun ilmu itu sedikit, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Siapa tahu ini kemudian menjadi penyembuh Bapak gitu ya. Tidak putus asa karena kita ini ikhtiar itu wajib, usaha itu wajib. Kita ini dalam rangka usaha dan usaha kita adalah betul-betul di jalannya. Tidak ada yang abal-abal, betul semua. Ini Pak.
Pak Charles. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ingat bahwa sakit kita ini satu, buy one get five istilahnya. Bapak sudah kena yang di mana ya Pak? Neuropati. Neuro atau Bapak gerahnya apa Pak Charles? Retino. Retino kena. Mata Retino kena. Tensinya juga kena otomatis Bapak. Tensi itu kan darah ini kan kental karena banyak glukosa, banyak kolesterol, kelebihan lemak, banyak protein yang dikenal dengan asam amino itu yang nggak bisa disimpan. Kalau kelebihan dia akan keluar. Ya, tapi untuk asam amino aman karena Bapak kan itu akan diserap kembali oleh ginjal. Ginjal itu punya dua fungsi. Satu filtrasi, dua reabsorpsi. Jadi semua yang ada di darah yang masih dibutuhkan oleh tubuh maka dia akan direabsorb kembali untuk dikirim ke dalam liver karena di liver lah terjadi sintesa karbohidrat, sintesa lemak, sintesa protein untuk menjadi lemak. Itulah yang kita kenal dengan istilah anabolisme. Ya. Setelah di situ disebar ke seluruh tubuh, baru terjadi katabolisme, pembongkaran istilahnya. Nah, antara kata dengan ana ini, tubuh kita sudah punya homeostasis, ya, punya keseimbangan. Nah, keseimbangannya itu kita nggak ikut ngatur, sudah ada yang ngatur, gitu Pak. Luar biasanya di situ. Ya. Sel kita ini memang banyak Bapak, 37 triliun, tetapi dibandingkan dengan kuman yang ada di dalam tubuh kita itu ada 40 triliun Bapak. Tapi luar biasa Allah ciptakan kita itu dengan sistem adaptasi yang luar biasa sehingga bakteri yang lebih banyak dari sel itu bisa dihancurkan juga dengan cara otofagi. Yang tidak bisa dimanfaatkan akan dimakan oleh sel itu sendiri. Otofagi, oto itu sendiri, fagi ini fagus ya, mulut dimakan sendiri Pak. Jadi itu antara lain teori yang mungkin Bapak bisa pahami bahwa kita ini luar biasa, tubuh kita ini luar biasa rumit juga, tetapi kita paham bahwa kerusakan itu bukan ditakdirkan oleh yang Maha Kuasa, tetapi karena kita tidak ikuti pola makan yang bagus, pola hidup yang bagus, ditambah Bapak pola-pola. Pola-pola apa? Pola-pola itu ya macam-macam lah Pak. Gitu, ya. Sehingga itu tadi. Tapi saya nggak pernah macam-macam Bu. Nggak pernah macam. Bapak bisa katakan enggak pola macam-macam, tapi ternyata laboratorium Bapak, tubuh Bapak yang selalu jujur itu mengatakan bahwa kena diabetes karena Bapak terlalu berlebihan di dalam makan glukosa. Karena glukosa itu kita hanya butuh 2 sendok teh sehari. Itu kalau kita dibutuhkan dimakan, kalau enggak kan itu numpuk Bapak. Numpuk di dalam darah. Kenapa numpuk? Karena insulin kita udah capek. Insulin tidak mau masuk membawa dia ke dalam sel, akibatnya numpuk di dalam darah, akibatnya kita menderita diabetes mellitus. Otomatis kalau sudah kena itu dampaknya bisa ke neuro, bisa ke nefro, bisa ke retino, bisa ke osteo, bisa juga ke kardiomiopati. Itu yang memang harus kita nikmati, kita syukuri, kita nikmati, kita sabar ya Bapak, terus semangat. Tidak boleh patah semangat. Iya Pak Charles, itu yang mungkin bisa saya sarankan Bapak, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Ya, kira-kira bagaimana Pak Charles? Sudah. Jadi memang ya saya sedikit banyak udah mendapat pencerahan dari Ibu. Ya memang intinya sebenarnya kita yang merusak diri kita. Betul. Kita yang merusak diri kita. Betul. Artinya kalau kita dari dulu bahwa kita suatu saat akan tua, seharusnya kita dari awal kita harus menjaga pola makan yang baik. Benar. Tapi karena kita nggak, kesadaran kita pada saat waktu muda itu nggak sekarang ini, nah inilah yang kita dapat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi memang, tapi ini Pak Eko, yang jadi masalah bagi saya, anak saya juga kena diabetes. Diabetes juga Pak. Dia dari sekarang dia mulai SD udah kena. Dia itu sekarang udah umur 28. Oh ya? Saya juga bingung. Nah, 28 dia udah nikah dia. Tapi memang
Jadi pakai yang lebih apalagi dia pakai apa insulin. Oh. Sementara saya enggak. Tipe 1, Bapak tipe 2. Sementara dia kelas berapa? Kelas 6 SD udah kena dia. Ya, cuma sekarang kalau saya lihat badannya itu ya kekar, ya mungkin karena pengaruh dari apa itu insulin itu apa namanya? Insulinnya itu kali itu. Melar badannya itu. Nah, itu. Tapi aktif olahraga aktif. Ya. Berenang apa segala macam dia aktif. Ya. Nah, itu. Cuma dia terus setiap makan itu harus dia suntik itu, mau di langsung suntik ya. Setiap makan suntik, karena ke perut. Nah, itu. Makanya saya sebenarnya mau ajak dia mau masuk ke sini. Nah, cuma dia manusia super sibuk. Oh. Karena dia kerja di IT. Oh. Nah, jadi dia kerja IT, jadi waktunya itu nggak, kadang pulang jam 10, jam 11, nah itu dari kantor. Jadi saya mau suruh dia, kayaknya nggak mungkin, karena kesibukan dia kerja. Ya. Jadi kira-kira begitu Pak. Tunggu sampai hatinya terbuka, Pak. Ya. Pengetahuan ini tidak akan masuk dan tertanam kepada pikiran dan hati kita apabila hati kita tidak bisa menerima dan kita tidak mau memahaminya. Karena apabila orang sudah memahaminya, mengetahuinya, memahaminya, maka dia akan mematuhinya. Masalahnya orang hanya menganggap ini hanya tahu, dia nggak patuh. Jadi biarkan hatinya terbuka. Jadi gini Pak Eko, perlu juga saya sampaikan. Sebenarnya dalam diri saya ini, dari sekeliling saya itu, banyak yang mengecam saya. Mengecamnya bagaimana? Kau, itu Pak Eko, penelitian dari mana itu? Banyak kadang-kadang penelitian dari mana itu? Dia kok bisa, selama ini belum pernah ada orang bilang bahwa diabetes itu bisa sembuh. Bahkan udah profesor, dokter, apa segala macam, bahwa gula itu tidak bisa sembuh. Dikendalikan ya. Itu udah berpuluh-puluh tahun loh apa sekolahnya katanya. Pak Eko sekolah dari mana itu? Aduh. Nah, ini kan kadang jadi, tapi ya saya abaikan itu. Saya nggak mau terpengaruh seperti yang dibilang Pak Eko itu. Jangan dengarkan kiri kanan. Fokus ke depan. Mau apa kayak dibilang mau ini, ya saya tetap. Karena apa? Karena saya juga bisa buktikan karena gula darah saya turun setelah mengikuti mobil ini. Itu yang jadi apa saya pegang saya. Andaikan nggak turun-turun memang apa gula darah saya, barangkali saya mundur. Tapi karena dari 200 bisa saya jadi 80, bahkan 60, nah itu suatu hal yang bagus bagi saya. Nah, yang selama ini sebelum ikut mobil itu 100, 150, 250, kembali lagi 200. Nah, gitu terus fluktuasi. Tapi setelah saya mengikuti mobil itu, yang saya ingat paling tinggi itu pun karena sedikit nakal saya itu 158. Begitu udah naik langsung saya puasa, langsung turun 70. Oh, bagus Pak. Langsung itu. Ya. Jadi intinya kalau saya Pak Eko, begitu saya stop nggak makan sesuatu malam, itu yakin saya paginya itu langsung turun. Nah, itu yang saya mati. Ya. Itu yang saya mati. Jadi kalau saya umpamanya udah rada-rada naik ini, berarti ini harus saya stopin. Ya. Cuma daging sekarang saya nggak makan lagi. Karena jari saya ini nggak. Ya. Nah, jadi itu Pak Eko. Amati sifat tubuh Bapak sendiri, nanti Bapak akan mengenal lebih banyak tubuh sendiri bagaimana dia ingin dirawat. Begitu Pak. Kalau andai kata bicara mengenai orang lain yang kontra Bu Siswanti itu, keluarganya yang kontra banyak banget. Keluarga dokter itu. Iya, sama. Tapi artinya saya nggak mau terpengaruh dengan mereka. Ya. Artinya jadi ini prinsip saya. Kalau saya udah jalan, saya harus tetap jalan. Saya nggak mau mundur. Artinya karena kiri kanan yang ngomong gini, saya nggak mau. Artinya karena saya yakini Pak Eko bisa. Dan ini memang karena teman yang nyuruh saya masuk ke sini. Akhirnya saya ikutin. Bahkan teman-teman saya, keluarga juga saya ajak untuk mengikuti mobil ini. Saya ajak. Nah, cuma masalahnya mereka apa? Karena kebanyakan ini yang mau ikut ini kan orang-orang dalam tanda kutip kurang mampu untuk beli makanannya itu.
makan telur, makan daging, makan apa kan berat juga. Kadang-kadang dia bilang ini kan yang ikut apa ini mobil ini kan orang-orang kaya semua ini katanya. Jadi kita banyak yang lah, karena apa? Karena makanan daging, telur dan lain-lain gitu. telur agak murah. Jadi saya makan telur itu Pak Eko, saya nggak makan telur apa namanya omega itu. Nah, kalau omega itu dia kayaknya nggak ada kolesterol itu kan omega. Jadi saya tuh 4 atau 5 itu sama kan. Nah, cuma kenapa saya naik ini kolesterol saya apa yang menyebabkan ini? Ini jadi pertanyaan bagi saya. Apakah karena makanan ini? Apa karena ini? Itu Bapak lihat di YouTube saya mengenai kolesterol teman atau lawan. Iya, saya udah lihat. Cuma karena apa? Ketakutan saya karena ada gangguan ini di sini. Itu yang bikin saya jadi takut. Kalau nggak gara-gara ada ini, saya nggak mungkin saya baikan. Tapi karena begitu ada sedikit ini kayak kecil. Saya ingin memperlihatkan, ini sebenarnya sudah sering saya perlihatkan, Pak. Ya. Ini Pak, pernah lihat Pak ini? Oh ya, sering saya lihat ini. Nah, saya akan ulangi lagi, karena ini penelitian pertama kali saya sekitar 5 tahun yang lalu. Ini pada saat saya meneliti, ini lihat. Dengan hasil pernafasan, asam urat bisa turun. Kolesterol bisa turun. Gula darah bisa turun. Kalau andai kata Bapak melakukannya dengan benar, maka Bapak akan dapat peluang itu, Pak. Bapak bisa mendapatkan gula darah yang turun, kolesterol yang turun, asam urat yang turun. Apa yang Bapak takuti? Kalau andai kata pH naik, darah menjadi encer, Pak. Pasti itu. Kalau Bapak misalnya ya, latihan pernafasan 500 kali. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kemudian cek kekentalan darah, Pak. Cair. Pasti. Udah hukum pH yang tinggi, darah akan turun. Kekentalannya akan turun. Dia lebih cair. Apa ya? Iya. Oke. Semangat Pak Charles. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya.